wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 kelas A2 angkatan 2022 di sini akan mempresentasikan hasil praktikum kami yang berjudul pemeriksaan kadar vitamin C pada sampel mulut dan masker dengan metode titrasi iodometri. Selamat menyaksikan. Kosmetik merupakan produk yang digunakan pada bagian luar tubuh dengan tujuan untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, serta memperbaiki atau memelihara tubuh pada kondisi yang baik. Kosmetik yang digunakan pada umumnya berupa kosmetik rias dan kosmetik sebagai perawatan, contohnya lulur dan juga masker. Vitamin C merupakan vitamin yang mempunyai fungsi utama sebagai koenzim atau kofaktor. Vitamin C juga disebut sebagai asam askorbat karena bertindak sebagai antioksidan dalam reaksi-reaksi hidroksilasi. Vitamin C juga mempunyai fungsi lain yang terkait pembentukan kolagen, yaitu senyawa protein yang berperan dalam reaksi jaringan ikat, salah satunya seperti pada kulit. Iodometri adalah sebuah metode yang berdasarkan reaksi redoks dengan mengukur jumlah iodin yang tersisa dari hasil reaksi antara vitamin C dengan reaktan. Titrasi menggunakan iodin bertujuan untuk mereduksi senyawa-senyawa kuat seperti vitamin C. Kemudian standarisasi dilakukan dengan tujuan untuk bereaksi dalam metode titrasi. Selain itu, standarisasi dilakukan untuk mengetahui normalitas sehingga dapat digunakan untuk menentukan kadar. Pertama-tama dilakukan standarisasi natrium tiosulfat dengan menggunakan KiO3. Natrium tiosulfat distandarisasi karena natrium tiosulfat bersifat higroskopis dan dapat menyerap karbon dioksida serta memiliki kemurnian yang rendah. Standarisasi natrium tiosulfat ini dilakukan dengan mencampurkan 10 ml KiO3 dan 0,5 ml H2SO4, kemudian dititrasi dengan menggunakan 19,25 ml natrium tiosulfat menghasilkan warna kuning jerami. Itu pada replikasi pertama. Sedangkan untuk pada replikasi kedua diperlukan sebanyak 18,95 ml natrium tiosulfat untuk menghasilkan warna kuning jerami. Selanjutnya ditambahkan amilum hingga berubah warna menjadi biru. Diperlukan sebanyak 56 tetes amilum dan 0,6 ml amilum. Selanjutnya dititrasi kembali dengan natrium tiosulfat sebanyak 5,1 ml untuk replikasi pertama untuk menghasilkan warna bening, sehingga pada replikasi pertama diperlukan natrium tiosulfat sebanyak 24,25 ml. Untuk replikasi kedua diperlukan sebanyak 5 ml natrium tiosulfat untuk menghasilkan warna bening, sehingga pada replikasi kedua diperlukan sebanyak 23,95 ml natrium tiosulfat. Kemudian dihitung rata-rata normalitas larutan natrium tiosulfat dan menghasilkan rata-rata sebesar 0,2415 normalitas. Selanjutnya, tujuan penambahan dari KiO3 adalah sebagai sumber ion utama yang dapat diketahui kadarnya menggunakan titrasi. Selanjutnya ditambahkan H2SO4. Penambahan larutan H2SO4 bertujuan untuk menciptakan larutan yang asam karena suasana ion yang netral tidak bisa digunakan. Selanjutnya, lakukan standarisasi I2 dengan menggunakan natrium tiosulfat dan amilum. Dilakukan dengan cara 10 ml natrium tiosulfat dicampurkan dengan 2 ml amilum. Kemudian dititrasi dengan I2 sampai berubah warna menjadi biru. Kemudian diperlukan I2 sebanyak 9,5 ml pada replikasi pertama dan pada replikasi kedua digunakan sebanyak 9,8 ml. Kemudian dilakukan perhitungan normalitas dan mendapatkan rata-rata sebesar 0,2503 normalitas. Oke, selanjutnya yaitu ada penetapan kadar vitamin C pada sampel lulur. Untuk kadar vitamin C pada sampel lulur ini, tahap pertama yang dilakukan yaitu dengan menimbang sampel lulur sebanyak 2,5 gram, kemudian dilarutkan dalam Aquades. Setelah itu dilakukan sodifikasi menggunakan sonikator dan setelah disodifikasi selama 5 menit, kemudian disaring menggunakan kertas saring. Setelah dilakukan penyaringan, tahapan selanjutnya yaitu desentrifugasi. Larutan kadar vitamin C telah dilarutkan dengan Aquades selama 10 menit dengan kecepatan 3000 rpm dengan tujuan untuk mengendapkan sisa padatan yang masih lolos pada saat penyaringan agar tidak ada lagi partikel-partikel yang akan mengganggu pada tahap titrasi nantinya. Untuk selanjutnya yaitu dilakukan titrasi sampel menggunakan iodium dan natrium tiosulfat.
dalam titrasi ini diberikan larutan kanji sebagai indikator. Kemudian setelah seiring berjalannya titrasi, terdapat titik akhir titrasi dengan warna ungu kehitaman yang menandakan titik akhir titrasi telah tercapai. Kemudian dari titrasi tersebut dihitung kadar vitamin C. Pada titrasi kadar vitamin C pada replikasi 1 didapatkan sebesar 0,08422% dan pada titrasi replikasi kedua didapatkan kadar vitamin C sebesar 0,0868%. Nah, dari hasil kedua replikasi tersebut kemudian dihitung rata-rata dari kadar vitamin C dan didapatkan sebesar 0,08531%. Untuk perhitungan lebih jelasnya dapat dilihat dari perhitungan berikut ini. Oke, selanjutnya pada standarisasi natrium tiosulfat untuk replikasi yang pertama mendapatkan hasil 0,0469 N, untuk replikasi yang kedua mendapatkan hasil 0,0492 N dan dihitung rata-rata dari kedua replikasi menghasilkan jumlah 0,04808 N. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat dari layar. Selanjutnya, lakukan standarisasi I2 dengan tujuan untuk mengetahui normalitas I2 yang akan digunakan untuk menentukan kadar vitamin C. Pada aplikasi pertama, kita memerlukan iodin sebanyak 10,9 mili, lalu pada aplikasi kedua memerlukan 10,8 mili untuk tepat berubah menjadi berwarna biru. Nah, selanjutnya kita lakukan perhitungan normalitas dan didapatkan hasil pada aplikasi pertama sebesar 0,04411 N. Lalu pada aplikasi kedua sebesar 0,4452 N. Dan dapatkan rata-ratanya itu sebesar 0,044315 N. Nah, bertemunya iodin dengan amidum akan menyebabkan larutan berubah warna dari bening menjadi biru. Perubahan warna biru merupakan tanda bahwa sejumlah larutan iodin tepat menetralkan larutan natrium tiosulfat. Fungsi amido adalah untuk memperjelas perubahan warna larutan yang terjadi pada saat titik akhir titrasi. Nah, kemudian alasan digunakannya larutan natrium tiosulfat yaitu karena dapat mengikat triiodida sehingga dapat menghitung jumlah mol yang bereaksi untuk penetapan kadar. Selanjutnya dilakukan penetapan kadar vitamin C pada sampel. Penetapan kadar vitamin C dilakukan dengan melakukan penimbangan sampel sebanyak 5 gram. Penimbangan ini dilakukan sebanyak 2 kali replikasi. Sampel kemudian dilarutkan dalam 100 ml Aquades. Penggunaan Aquades dilakukan karena sampel vitamin C memiliki kelarutan yang baik dalam Aquades. Selanjutnya, sampel disonifikasi untuk membantu melarutkan sampel dalam Aquades, diikuti dengan proses penyaringan untuk memisahkan sisa sampel. Selanjutnya dilakukan titrasi dengan larutan I2 dan natrium tiosulfat dengan larutan kanji sebagai indikator. Titik akhir pada titrasi akan menunjukkan perubahan warna menjadi ungu kehitaman. Perubahan warna ungu menunjukkan titik akhir titrasi dan menandakan bahwa reaksi iodin dan vitamin C telah selesai. Hasil titrasi menunjukkan kadar vitamin C sebesar 0,031217% untuk replikasi pertama dan 0,0476% untuk replikasi kedua. Dengan rata-rata dari kedua replikasi tersebut adalah 0,03898%. Untuk perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat diketahui dan dipahami bahwa proses titrasi iodometri yang dilakukan untuk penetapan kadar vitamin C, di mana sampel ulur yang digunakan adalah bengkoang purbasari dengan larutan baku I2 yang telah distandarisasi dengan natrium tiosulfat, didapatkan penetapan kadar vitamin C dengan persen kadar rata-ratanya adalah 0,085 sekian persen, yang mana menandakan adanya kandungan vitamin C pada sampel yang dianalisis. Begitu juga dengan sampel masker yang digunakan berupa green tea clay, di mana larutan baku yang digunakan juga I2 yang telah distandarisasi dengan natrium tiosulfat, yang mana penetapan kadar vitamin C rata-ratanya sebesar 0,038 sekian persen, yang menunjukkan juga adanya kandungan vitamin C dalam sampel masker yang dianalisis. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.